Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang bertema arus listrik searah. Sebelum melanjutkan materi, perkenalkan nama saya Syifa Alfianur Al-Hudori dan teman saya Rapli Ahmad dan teman saya pula Reza Nur Fahma. Di sini kami mengambil dari jurnal Rangkaian Listrik Jakarta Erlangga, penulis Kemerli dan kawan-kawan. Dan di tahun penulisan jurnal ini di tahun 2005. Next. Di slides berikutnya ini yaitu pengertian arus listrik DC. Arus listrik DC ialah banyak muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkulasi listrik tiap suatu waktu. Arus listrik tersebut yang mengalir pada pengantar dapat berupa arus arah atau direct current atau DC. Selanjutnya yaitu arus listrik DC yang merupakan arus listrik searah. Pada awalnya aliran arus pada listrik DC tersebut dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung negatif. Semakin ke sini pengamatan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada arus listrik searah merupakan arus yang alirannya dari negatif atau elektron menuju kutub positif. Next. Contoh pemanfaatan listrik DC yaitu ada 3, yaitu perangkat elektronika, baterai, dan lampu mobil. Dalam perangkat elektronika tersebut biasanya digunakan oleh perangkat elektronika seperti lampu LED, komputer, lampu, laptop, TV, radio, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan dari baterai yaitu sering digunakan atau sering disimpan dalam suatu baterai. Contohnya baterai yang digunakan untuk menghidupkan jam dinding, mainan mobil, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu lampu mobil. Nah, lampu mobil ini dapat menerima arus arah dari baterai mobil. Arus tersebut mengalir melalui kawat dan komponen lainnya untuk menerangi lampu tersebut. Next, yang akan dilanjutkan oleh Rapli Ahmad. Baik, dengan saya sendiri, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 1 berbunyi jumlah aljabar dari arus yang menuju atau masuk dengan arus meninggalkan atau keluar pada suatu titik sambungan atau cabang sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi di dalam satu rangkaian listrik tertutup jumlah aljabar antara sumber tegangan dengan kerugian tegangan selalu sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap. Hal ini berarti dalam suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar percabangan itu. Satu, arus masuk, jumlah arus yang masuk ke percabangan. Dua, arus keluar, jumlah arus yang keluar dari percabangan. Ketiga, seimbangan arus masuk sama dengan arus keluar. Hukum Kirchhoff 2 adalah merupakan kekekalan energi yang diterapkan dapat dalam suatu rangkaian tertutup. Hukum ini menyatakan bahwa hukum aljabar dari GGL atau gaya gerak listrik sumber beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Secara matematis, hukum Kirchhoff 2 ini dirumuskan dengan persamaan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0, di mana V adalah berbeda potensial komponen-komponen dalam rangkaian kecuali sumber GGL, dan E adalah GGL sumber. 1. Sumber tegangan jumlah GGL sumber arus V. 2. Penurun tegangan jumlah penurunan tegangan V. 3. Keseimbangan jumlah GGL sama dengan jumlah penurunan tegangan. Next. Yang akan dibahas dengan Reja. Baik, transier rangkaian RC. Transier adalah perubahan dari tegangan 0 ke tegangan stasioner atau maksimum. Atau transier adalah kondisi perubahan tegangan stasioner atau maksimum, tegangan 0. Transier terjadi sebentar dan biasanya hanya terjadi pada sekian detik. Masa transier atau stasioner yaitu
solder, dan kompor listrik. Keadaan tegangan stasioner adalah keadaan pada suatu tegangan maksimum seperti lampu menyala. Contoh alat yang mengalami IK. 1. Awal tegangan 0. 2. Transier, yaitu perubahan tegangan. 3. Stasioner, yaitu tegangan maksimum. Next. Contoh penerapan arus listrik searah pada permesinan, yaitu berikut. 1. Kunci kontak posisi start. 2. Arus listrik dan aki mengalir ke relay starter dan fuse. 3. Arus listrik diteruskan ke terminal S di starter. 4. Terminal S menggerakkan magnetic switch sehingga arus listrik mengalir ke terminal B. 5. Magnetic switch mendorong roda gigi starter terhubung ke roda gigi mesin.